saya melihat Situbondo belum ada satupun ya yang layak untuk kita katakan munafik. Tapi bagi yang posting, saya tahu dia itu sangat munafik. Siapa yang ngomong? Bagi Pul. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Saya bingung sampai, kurang jelas apa? Iya toh? Siapa? Hah? Iya. Ramalung di Situbondo, siapa yang tidak kenal Ramalung? Dan dia turunan dari siapa? Iya. Dan sampai sekarang saya belum pernah mendengar Ramalung ini membuat sebuah kekacauan di Situbondo. Saya belum pernah mendengar, serius sih. Saya belum pernah mendengar Ramalung ini berbuat di luar nalar manusia. Ramalung itu kan pernah ketemu saya satu kali. Beliau tidak pernah menampakkan dirinya sebagai seorang orang. Hah? Iya. Gak pernah saya tiba-tiba difitnah dengan bahasa seperti itu. Kalau memang ada bukti, bukalah. Lalu sekarang pertanyaannya, kurang gimana lagi? Hah? Iya. Iya enggak? Iya. Nah, Iya. disebutkanlah di situ. Bahkan juga sampai menggunakan bahasa ulama Tamanco, ulama Situbondo Tamanco. Loh, memang dia itu siapa? Iya. Hah? Iya. Memang dia itu siapa sih? Apakah memang dia itu menganggap lebih mulia daripada ulama? Apa lebih terhormat mungkin Bang ya? Ya. Kan iya. Iya. Dengan bahasa tersebut kan dia menasbihkan diri bahwa dia itu lebih mulia daripada namanya ulama. Nggak pantas lah. Itu jelas kok dikatakan ulama Situbondo bau Tamanco. Loh, nggak nyebutkan loh. Ya. Siapa? Ulama, semua ulama Situbondo. Kalau sekarang dia boleh berkelit dengan bahasa anti. Tiap orang memang mempunyai ketidaksetujuan. Kalau ada seseorang yang munafik, dia boleh berkelit. Ya. Dengan menggunakan bahasa anti. Bahkan saya di akun sebelah itu mengatakan ya, berarti kalau begitu tim pemangkar setuju dengan Kiai munafik. Dia betul seperti itu Mas. Hah? Ya. Kenapa kita tidak mau mengatakan? Karena kami belum mendapatkan bukti bahwa di Situbondo ada Kiai munafik. Karena yang kami lihat Kiai Situbondo masih berada pada jalurnya, masih menjaga marwahnya. Terus apakah saya layak sebagai pemangkar untuk kita ungkapkan kepada orang-orang bahwa saya anti Kiai munafik tanpa kita mau menunjuk siapa sesungguhnya Kiai tersebut? Hah? Iya. Apa layak kita ngomong seperti itu? Iya. Kan nggak layak kok Bang. Iya. Nah, kalau yang sekarang yang dia bilang bahwa ulama Situbondo bau Tamanco, apa ada kata anti? Tidak ada. Nggak ada. Tidak. Dia mengatakan dengan jelas ulama Situbondo bau Tamanco. Berarti seluruh ulama Situbondo bau Tamanco. Mana ada kata antinya? Tidak ada. Dan kita kembali diam. Terus mana penghargaan kita kepada seorang kiai yang sudah siang malam memikirkan umat ini? Ya. Betul? Mendoakan umat juga Bang. Mendoakan, terus mencerdaskan. Ya. Hah? Siap. Iya kan? Masih dicemooh terus kita itu diam. Di mana kita nanti? Mau mempertanggungjawabkan apa kita kepada Rasulullah nanti? Sedangkan kiai dan ulama adalah penerus Rasulullah dalam hal tentang pengorbanannya, iya toh, perjuangannya. Maka janganlah. Dan ini yang saya minta kepada Polres Situbondo, agar Situbondo tidak lagi ada orang-orang yang sok suci, tidak ada lagi orang-orang yang sok mulia, dengan melakukan penghinaan kepada para ulama dan kiai. Sekarang dia ngomong seperti itu. Mau ngomong apa? Ayo, ada yang membantah. Saya pengen tahu sekarang. Hah? Ketika dia menyebutkan ulama Situbondo bau Tamanco, apa bantahannya? Saya pengen tahu. Betul. Ya.
Silakan buat. Silakan buat, cari dasar-dasar itu. Kalau yang di awal bisa kita, otak-otak kita yang orang yang tidak paham, yang tidak terlalu sayang dengan kiai, bisa diarahkan untuk kita bicara tentang anti. Saya tidak melarang orang anti kiai munafik. Iya toh? Iya. Tapi tunjukkan dulu siapa kiai tersebut. Tapi kalau dia menggunakan bahasa seperti itu, maka seluruh kiai itu dibuat didoktrin, di-washing kepala kita, di-brainwashing kepala kita, agar kita menuduh, melihat seorang kiai itu adalah munafik. Kan itu tujuan utamanya. Hah? Iya. Padahal selama saya ada di Situbondo, saya mulai kecil, saya ada di luar kota, saya melihat Situbondo belum ada satupun kiai yang layak untuk kita katakan munafik. Tapi bagi yang posting, saya tahu dia itu sangat munafik. Siapa yang ngomong? Bagi pun. Iya kan? Iya. Siap. Saya bukan orang yang tidak punya rasa takut. Saya juga punya rasa takut. Tapi saya lebih takut ketika saya biarkan kiai berjuang sendiri di Situbondo. Siap. Terus apa kita? Kok kita hanya ingin mengambil enaknya dari perjuangan seorang kiai? Tiba-tiba ada orang yang membuat sebuah PT dengan bahasa yang sangat menyinggung saya, sangat menyinggung kita yang cinta dengan kiai. Siap. Bahkan membuat statement yang secara luas disebarluaskan di grup-grup mengatakan ulama Situbondo buta mancok. Terus kita masih diam saja. Betul Bang Don? Iya. Ya? Iya. Kemarahan saya hanya dua. Ketika ada kebijakan yang menyinggung rakyat kecil, yang menyakiti rakyat kecil, Bang Ipul akan marah. Yang kedua adalah ketika menyinggung para guru-guru saya, para kiai-kiai saya, dan para ulama-ulama saya. Jangan ada, tidak akan ada yang bisa menghalangi saya. Bahkan sakit pun saya lawan dengan saya itu berangkat ke keraksaan demi menjaga nama kiai saya, Kiai Haji Raden Azhar ini. Iya. Siap. Sakit pun saya lawan. Apalagi hanya manusia saja. Iya. Ya. Betul. Ya. Betul. Bang. Itu Bang Don. Ya. Wah, ini memang bagi saya penghinaan terhadap kiai, apalagi juga tuduhan ya, tuduhan bagi pun ini akhirnya ketika saat ini tidak bisa terbukti, ini akhirnya kan jadi fitnah loh Bang. Fitnah yang lebih berbahaya ini akhirnya membrand kita loh Bang Don. Orang-orang yang masih setengah hati keimanannya, orang-orang yang masih belum mengerti tentang rasa terima kasih, akhirnya mereka juga akan membuat sebuah penuduhan yang sama. Kenapa? Faktanya. Ya, di grup mereka banyak yang sudah berkomentar dan mendukung. Itu kan membrand. Belum tentu mereka itu bersalah. Belum tentu mereka itu paham. Bisa saja mereka tidak paham dengan asumsi-asumsi yang dibuat sudah salah. Itu. Apa nggak jadi rusak ini negara? Apa nggak jadi rusak ini namanya kabupaten? Ada yang mengatakan itu. Coba Halik itu ngomong. Iya toh? Pikirkan kasusnya sendiri. Saya tidak akan pikirkan selama saya masih memikirkan kiai. Ya? Siap. Ya. Saya tidak akan memikirkan kasus saya kalau masalah kiai ini masih belum tuntas. Karena bagi saya, kiai dan ulama itu utama. Menjadi sebuah struktural yang benar-benar dijaga. Bapak bebu guru rapat. Ya. Itu saya jaga. Jangan khawatir dengan laporan-laporan ini. Kalau toh saya memang bisa, kalau toh mereka bisa membuktikan, atau kalau toh mereka menggunakan kriminalisasi dengan kekuatannya, saya akan siap menghadapi dengan tersenyum. Tapi ketika kiai-kiai dan guru saya dituduh, kemanapun kamu akan saya kejar. Ya. Itu Bang Don. Ya, siap Bang. Kemanapun akan kejar. Nah, lalu apa upaya selanjutnya Bang Ibu?
Alhamdulillah Bang Don, Ya. rupanya Allah itu membantu. Ya. Pertanyaannya Bang Don, apa upayanya? Allah itu membantu Bang Don. Memberikan jalan. Memberikan jalan kepada saya untuk sebuah penganalisa. Apa itu? Ya. Apa itu? Ketika ada akun Bang S1 yang mengungkap untuk mempertanyakan tentang maksud dari postingan yang bernama Khalilur Sahlawi tentang tuduhan kepada para kiai. Tidak hanya satu postingan itu. Ya, ya. Di Situbondo Optimis, silakan teman-teman masyarakat Situbondo, sekaligus saya promosikan. Silakan masuk ke akun, ke grup Situbondo Optimis. Di sana kalian akan menemukan beberapa postingan. Ya. Di mana itu sudah banyak yang dituduhkan Lilur kepada kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita, menggunakan akunnya, ya, Ya. dari Khalilur Sahlawi, Ya. yang ternyata ada pembantahan dan saya sudah memberikan penjelasan dengan postingan YouTube saya sebelumnya. Ya. Ya, dengan menggunakan bahwa itu adalah akun bodong yang sudah diklarifikasi oleh Polres Situbondo yang bernama, dia jelas mengatakan di sana adalah Sadali. Ya, ya. Ya, ya. Siap. Kenapa saya merasa bahwa Allah memberikan jalan kepada saya? Ya, kenapa, Bang? Ketika pertama saya datang ke Polres Situbondo, saya tidak bisa melaporkan secara pidana karena ini menyangkut tentang undang-undang ITE. Ini masuk di dalam delik aduan, tapi polisi ketika melihat bahwa ini adalah fitnah dan hoax, itu bisa menggunakan model tipe A untuk melanjutkan namanya kasus ini. Jadi kasus ITE itu ada dua, delik aduan dan delik biasa. Dan delik biasa ini polisi bisa melakukan tindakan meskipun tanpa adanya pengaduan. Surat edaran dari Kapolri itu sesungguhnya mempertegas Perkap tahun 2019 itu hanya menyinggung terhadap KITE yang berhubungan dengan delik aduan. Ya Bang Don ya? Ya, ya, ya. Di mana di dalam postingan tersebut, coba baca dulu jawabannya dari Brando itu, baca dulu. Ah itu. Ayo. Kalian salah memilih tema. Akun itu akun palsu, bukan akunnya Lilur Sokaan. Malah kalian sebar guna menumbuhkan kebencian. Jejak kalian sudah terekam dengan postingan ini. Kalian akan kembali dipidanakan. Ternyata kepanikan kalian malah kembali menggiring ke pemidanaan. Palsunya akun tersebut sudah pernah diklarifikasi oleh Polres Situbondo. Waktu itu Pak Sadali yang memeriksa kepalsuan akun tersebut. Oh, Siap. artinya akun yang disebut adalah akun Khalilur Sahlawi yang dia memosting di grup Situbondo Optimis. Ya. Ya. Saya jadi lebih mengerti, Bang Don. Ya, ya. Kenapa orang ini selalu menghina kiai dan ulama? Iya toh? Ya. Sampai mengatakan ulama bau tamancok. Ya, ya. Kenapa? Karena rupanya memang jelas dan fakta di sana orang ini selalu dilakukan pembiaran oleh penegak hukum Situbondo. Hah? Ya, ya, ya. Saya balikkan ke atas tadi. Kenapa seperti itu? Ya. Ya karena ada pembiaran. Termasuk laporan kita, termasuk pemberitahuan kita sampai sekarang tidak ada progres. Nah ini saya sangkut pautkan dengan itu. Dan kenapa saya katakan Allah Maha Kuasa, Allah memberikan pandangan kepada saya, memberikan jalan kepada saya bahwa ternyata semua postingan dari Khalilur Sahlawi di Situbondo Optimis itu sudah masuk ke Polres. Ya, ya, ya.
sudah masuk ke Polres bang ya? Iya. Oh, Di situ Lilur Brando itu mengatakan ya, Ya. bahwa ini sudah ketahuan, hmm, apa bahasanya? Sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi, pernah diklarifikasi oleh Polres Situbondo. Oh, pernah diklarifikasi. Apa artinya? Bahasa klarifikasi itu identik dengan ikan. Penyelidikan, permintaan klarifikasi klarifikasi. oleh Pak Sadari. Siap. Hmm, Waktu itu Pak Sadari. Betul? ya. Siap. Saya tidak gegabah dalam melakukan setiap tindakan, Ya. termasuk live malam ini. Saya sudah menghubungi yang dimaksud di dalamnya, Hmm, ya. Lalu bahwa dia tidak pernah mengatakan itu akun bodong, atau akun palsu. Ya. tidak mengatakan bahwa itu akun palsu. Hmm. Lalu apa yang dikatakan bang? Dia memang melakukan lidik pada waktu itu, mengadukan riksa pada waktu itu. Hmm, Siap. ya. Nah, artinya Di, ketika benar, di mana jelas pembicaraan dari Pak Sadali tadi bahwa memang ada yang mengaku-ngaku Hmm, yang menjalankan akun tersebut adalah orang lain. hmm, ya, ya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang sudah mengaku, kita belum pernah mendengar namanya, orang tersebut bertanggung jawab dengan apa yang diomongkan. Hmm, Siap. Hah? Ya. Apakah orang ini harus bebas? Betul. ya, ya, ya. Apakah orang ini harus bebas? Kok betul? Tidak. Tidak. Nggak boleh bebas lah. Ya, Hmm? ya, betul. Bisa jadi orang ini memang sengaja untuk melakukan sebuah pengakuan. Tapi kenapa tidak bertanya? Hmm, Kenapa tidak ada beritanya? ya, Hah? ya, betul. Oke? Ya, Ya. 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 Ada apa? Bahkan di dalam kasus hukum perdata dan hukum-hukum pidana itu termasuk pengakuan murni yang harus ditindaklanjuti dengan melakukan sidik. Hmm, Apakah betul statement atau keterangan orang tersebut dari mana? Dari akun itu, postingan itu dilakukan menggunakan namanya handphone jenis apa? Dilakukan di mana? Emailnya berapa? Dan saya tanyakan kepada Pak Sadali, itu belum dilakukan. hmm. Ya. Kembali lagi Allah membuka tabir itu, sehingga saya punya pemikiran. Maka sekarang saya tuntut ke Polres Situbondo selain melakukan dua hal. Yang pertama adalah fungsi dan tugas dari polisi, yaitu Kamtibmas. Yang ini akan dilakukan oleh satuan-satuan, termasuk salah satunya adalah Satuan Intel di Situbondo. Yang kedua adalah pidananya. Hmm. Siap. Ya, ya. Betul? Ya, Ya. betul. Ya. Agar kita masyarakat Situbondo ini paham. Orang yang ngomong terhadap itu, orang yang sudah melakukan pengakuan kepada polisi seperti itu, dia itu menulis sendiri, ataukah memang dia disuruh, ataukah apapun, disitulah yang bahasa selalu ini, selama ini dikatakan ketika kasus Tambang, biar bernyanyi dia. Hmm. Hah? Ya, 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 ya. Iya. Betul nggak? Ya, ya. Betul. Maka sekarang nanti GP Sakera akan menuntut Polres Situbondo untuk membuka lagi kasus yang sengaja itu didiamkan dan diendapkan. Dan itu penyebab. Itu penyebab akun-akun yang menggunakan foto profilnya Lilur itu selalu mengadakan penghinaan kepada polisi, kepada para ulama dan kiai, karena memang dia dibiarkan. Yang dia sekarang ini tidak lakukan adalah ancaman tentang pembunuhan.
Kenapa dia tidak melakukan ancaman dan pembunuhan? Karena dengan ancaman yang dia lakukan kepada saudara Amin, disitulah dia itu akhirnya mendapatkan pelajaran. Tapi dengan menghina, menuduh, memfitnah para ulama dan kiai, dia belum mendapatkan pelajaran. Sehingga dia terus begitu membuat semuanya orang, termasuk kita, mantan-mantan anak buahnya yang di-browsing oleh dia, untuk kita percaya dengan apa yang dia katakan, sehingga ulama-ulama ini akhirnya menjadi korban dari kesakit hatiannya dia. Ya. Disitulah Allah memberikan jalan kepada saya. Ternyata ini sudah masuk di kepolisian. Saya mau tanya sama Pak Waka, selaku Waka saya dan juga calon dari sarjana hukum. Kalau memang sudah dilakukan klarifikasi, artinya masuk dalam tahap apa? Penyelidikan. Ya. Ketika ini menyangkut tentang undang-undang ITE, apakah polisi bisa melakukan penyelidikan tanpa adanya pengaduan atau laporan? Bisa. Atau tidak bisa? Karena delik aduan. Apa artinya? Artinya ada pelapornya loh. Artinya polisi melakukan tindakan meminta klarifikasi, itu ada pengaduan dan laporan, karena ini termasuk di dalam delik aduan. Sudah masuk itu di Polres. Siap. Dan itu tidak kadaluarsa. Maka BGP Sakera beberapa hari terakhir nanti akan nuntut Polres untuk mengungkap itu namanya kasus, untuk menjalankan itu namanya kasus. Jangan berhenti ketika ada orang pengakuan orang lain. Kenapa? Polres tidak boleh memiliki sebuah tujuan. Tidak harus dia menghukum Lilur. Tapi kalau Lilur memang tidak bersalah dan orang lain yang mengaku, maka orang itu yang harus dijadikan sebagai tersangka dalam kegiatan ini. Yang sudah mendukai hati dari para kiai dan ulama. Hah? Sepakat, Bang. Betul? Betul. Disitulah Allah memberikan jalan kepada saya. Ternyata ada dua hal yang bisa kita lakukan. Saya akan tuntut Polres Situbondo untuk menjaga kamtipmas dan ketenangan masyarakat dengan melakukan upaya persuasif, antisipatif, dengan mendatangi dan memperingatkan mereka, dan mereka harus bisa melakukan sebuah pernyataan di atas kertas untuk tidak melakukan hal itu lagi demi nama dan perasaan dari kiai yang sudah berkorban untuk masyarakat Situbondo. Yang kedua, saya akan menuntut unit pidana umum Polres Situbondo untuk segera mengklarifikasi, untuk segera memberikan statement apakah yang sudah dilakukan oleh Pak Sadali sebelumnya dengan menggunakan klarifikasi seperti pengakuannya Lilur itu untuk mendapatkan kepastian hukum. Jangan dibiarkan seperti ini. Gak beres ini namanya polisi kalau seperti ini. Betul. Hah? Ya. Terus nanti kita lagi yang disalahkan. Itu pengakuannya dari Brando, di mana akunnya, fotonya juga Lilur. Dia kan yang memberikan petunjuk kepada saya bahwa itu sudah diklarifikasi. Terus mana bukti klarifikasinya? Mana? Hah? Ya. Bukti klarifikasi bukan hanya ketika dia itu harus menghapus namanya Lilur, tapi dia itu juga harus melanjutkan siapa yang sudah mengaku membuat postingan-postingan tersebut. Itu harus bertanggung jawab di penjara nantinya, karena dia sudah melakukan fitnah-fitnah yang luar biasa terhadap para kiai-kiai, tokoh-tokoh agama di Situbondo. Tinggal nyanyi enggak dia, mau enggak dia. Betul. Itu yang kita lakukan, ada dua hal itu yang kita lakukan, Bang Don. Ketika Bang Don menanyakan apa yang harus saya lakukan, itu yang saya lakukan. Maka harus clear itu di Polres itu. Kalau enggak, yang pertama, jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat mengambil alih namanya keamanan masyarakatnya. Tinggal saya laporan saja bahwa kita sudah melakukan proses dan prosedur sebagai masyarakat dan sebagai ketua lembaga. Saya sudah memberikan kesempatan itu kepada polisi untuk melakukan tindak-tindakan yang dilakukan seperti janjinya bahwa ini akan kita lakukan sesuai dengan taktis-taktisnya kita. Iya toh? Kan disebutkan. Betul. Yang faktanya sampai sekarang saja, berarti kalau memang itu dilakukan, berarti kelompoknya mereka sangat berani dengan polisi. Sehingga terus melakukan
Postingan-postingan yang membuat kita semakin marah. Ya. Berarti kan berani sama polisi. Tapi naif ketika itu tidak dilakukan dan itu penyebab postingan-postingan itu semakin menggila. Yang kedua, saya akan tuntut Reskrim Polres Situbondo. Ya, Ya. Siap. untuk segera menuntaskan PR-nya 2014 itu. Siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab dengan fitnah-fitnah yang sudah merajalela di medsos tersebut? Ya. Itu saja. Ya. Ya, begitu Bang Don? Ya, siap. Terima kasih. Masyarakat Situbondo, cerdaslah kalian. Cerdaslah kalian, gunakan logika berpikir kalian. Bang Ipul bukan untuk bermaksud mengajak kalian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bang Ipul dan tim pemangkat hanya ingin mencerdaskan kalian, jangan sampai kalian disesatkan dengan orang-orang yang sengaja membuat kekacauan, dengan menghina, dengan melakukan fitnah tanpa tujuan. Itu tujuan saya. Dengan saya mengadakan live, dengan saya mengadakan siaran-siaran langsung, tujuan saya itu hanya satu, agar kalian masyarakat Situbondo satu, sadar kita butuh kiai dan ulama. Tidak butuh orang yang selalu melakukan fitnah. Memang apa yang dia lakukan untuk Situbondo? Ya. Siap. Ya, Ya, siap. itu tujuan saya. Yang ketiga, saya ingin mengajak Situbondo, masyarakat Situbondo untuk tunduk dan patuh kepada hukum. Karena hukum itu sesungguhnya sudah melindungi kita. Dengan cara apa? Buktikan para penegak hukum paham hendak dengan tupoksi yang dia berikan negara kepada dirinya, atau mereka hanya sekedar mendengar, diam, dan hanya menerima gaji yang dia tidak melakukan apa-apa terhadap kabupaten tercinta kita. Ini kabupaten saya. Di sini saya itu sudah menaruhkan hidup saya. Di sini saya dengan tim sudah hidup di sini. Dengan anak-anak kita, dengan adik-adik kita, dengan ponakan-ponakan kita. Jangan sampai Situbondo itu dilakukan pembiaran ketika orang yang mendapatkan amanah undang-undang diam, tidak melakukan tindakan apapun. 3. Sudah 3 tadi ya? Ya. 4. 4. Saya ingatkan, ketika kita ini sering melakukan kesalahan dan itu bebas, Siap. bukan berarti kita harus lebih sombong. Ya. Boleh dong saya ingatkan dia. Ya, Ya, ya. Boleh, betul. Sebagai mantan pembina saya ingatkan dia. Ya, Siap. ketika kamu lolos dalam korupsi mega proyek Wisma Atlet oleh Nazarudin, kamu jangan sombong. Ketika kamu lolos terkait dengan program P2SEM Situbondo, di mana 1,5 miliar rupiah itu kamu yang memanfaatkan di dalam perusahaan kamu, terus kamu kembali sombong. Kekuatan terbesar Allah, jangan coba-coba. Semua yang kamu rasakan itu adalah bentuk kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada kamu. Jangan selalu mengatakan anti korupsi kalau dengan menggunakan dasar saya tidak tahu. Siap. Sekarang saya mau tanya sama Pak Tony. Ketika Pak Tony berhasil memberikan saya uang misalnya 100 juta atau 200 juta, dengan Pak Tony saya tahu input atau pendapatan Pak Tony yang tidak bisa nyampe ke arah sana, atau 1 miliar. Siap. Siap. Bohong kalau saya tidak tahu kalau itu dilakukan. Betul. Menggunakan kerjaan yang kurang baik. Bohong saya. Apalagi sebatas guru SMA. Jelas. Ya, Ya, ya. saya ingatkan lagi. Allah Maha Kuasa. Jangan karena bebas, tidak terlibatannya. Meskipun di dalam sidang mengatakan 3 miliar dibawa untuk pengurusan namanya tambang. Tambang lagi nih. Siap. Ya, Ya. yang Nazarudin itu digunakan untuk tambang. Menyogok Bupati Kutai Timur kalau tidak keliru.
Ya. Siap. Iya kan? Ya. Yang akhirnya dengan KPK dicabut usaha tambang itu, izin tambang tersebut. Yang kedua, P2SEM terungkap juga 1,5 miliar. Masuk juga untuk pengurusan tambang. Nggak apa-apa lah, mungkin Allah masih menyayangi kamu. Tapi ingat, itu kesempatan emas untuk kamu segera sadar diri dan jangan menyombongin diri. Semuanya ini berhubungan dengan tambang. Semuanya termasuk PT-PT yang terupload juga menggunakan tambang. Bahasa tambang, tinggal tunggu. Dan ingat, siapapun yang berada dengan kalian, ya, siapapun yang ada di kalian itu semua, Bang Ipul sangat detail. Siapapun yang mendapatkan hak-hak tersebut akan saya kejar. Ya, siapapun yang mendapatkan aliran tersebut saya akan kejar. Kalau saya hanya memikirkan ingin memenjarakan, saya cukup dengan laporan saya, sudah cukup. Cukup enggak? Cukup. Cukup saya dengan laporan saya. Nggak perlu saya membawa nama-nama kiai. Untuk apa? Saya tidak pernah membuat bahagia kiai. Saya tidak pernah membuat bahagia kiai itu menjadi tenang. Siap. Ya. Tapi ketika kiai sudah mulai dihina, di situ darah saya mendidih. Ya? Ya, siap. Oke? Ya. Demikian Bang Don ya. Siap. Siap. Dari saya Bang Ipul. Ayo jaga kiai. Ayo jaga ulama. Agar kita tidak menjadi tersesat, agar Situbondo tetap damai. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkat. Salam.